apakah masih pengen liburan lagi? Jadi pengen nambah berapa minggu lagi? Kalian itu sudah liburan 2 minggu 1 tahun 2 minggu. Ya, oke. Selagi kemarin kalian menikmati liburan, kalian dengar nggak di berita di daerah Jawa Barat Cianjur itu ada bencana, dengar nggak? Itu bencana apa? Gempa ya. Gempa biasanya disebabkan oleh apa? Apakah ayah buta hidung itu kiraan ke bumi atau rumah? Ya, bergeser katanya. Jadi yang gempa di Cianjur itu, ya perlu kalian ketahui itu bukan disebabkan oleh lempengan di bawah laut, tapi dia memang di bawah dasar gunung. Tapi juga tidak menyebabkan letusan api. Artinya begini, mempraktikkan bagaimana caranya pencegahan apabila ada bencana. Kemudian bencana itu apa-apa saja. Ada bencana hati, ada? Aing buku masih ada, kita tuh buku aing bencana ada ya kayak. Oke. Kemudian, ya tadi bencana itu ada gempa, terus apa lagi? Kamu masih ingat di Tanjung Lesung itu apa? Tsunami. Tadi sudah diceritakan. Tersumbatnya kalau tersumbat apa? Biasanya sampah. Sampah diproduksinya oleh siapa? Manusia. Dibuangnya oleh siapa? Yang salah siapa? Tadi Pak. Itulah mengapa concern fokus kita adalah kebersihan. Yuk kita jaga kebersihan. Buanglah buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kamu membuang sampah sembarangan di daerah kamu, nah, sirina dong putih lah. Amun ayah Sadi, Pak Jaya wah langsung dan lain sebagainya. Jadi masih butuh diawasi. Tidak ada motivasi dalam diri. Oh, aing tepiket oke. Oh, butika oke. Oh, nulain oke. Ayah sampah tebetah. Bicara. Minimal gitu. Makanya sekarang nih sekolah ya di kita ya fokusnya bagaimana caranya kamu bisa termotivasi diri sendiri. Ya, jangan ada paksaan dari Butika, Pak Jaya, Pak Rahmat, dan guru-guru yang lain. Ya, kudu dipaksa baik, kudu dihukum baik, bahkan kudu didenda, harus pakai kompetisi kelas bersih. Itu adalah awal dari kita, ya, akan membuat kalian merasa oh kalau kelas kotor itu nggak nyaman. Oh kalau banyak sampah itu selain bau juga nggak ada gempa. Biasanya yang disebutkan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tapi sambil gini diam aja di rumah. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah don't be panic, artinya jangan panik terlebih dahulu. Sok muji ma Allahu Akbar, astagfirullah. Kalau ada banjir gimana? Kalau ada banjir gimana? Kamu lari ke tempat atau daerah yang lebih tinggi. Atau kalau misalkan waduh Pak tekaburu yuk, diburian ke cair, konjai, makanya kudu bisa konjai. Harus ngapain? Kemudian setelah itu beres gempanya harus ngapain? Nanti kita akan simulasi. Harusnya sih Bapak tampilkan beberapa adegan-adegan
simulasi bencana biar kalian ada gambaran. Tapi berhubung kalau di sini pakai infocus tidak akan kelihatan. Gempa. Nah itu udah pada tahu kan? Sebenarnya ada. Pengennya sih Papa lagunya lagu keren aja lah. Tapi pelangi-pelangi itu kayaknya cocok untuk PAUD dan SD. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba ya. Ada yang apa? Coba kalau gempa di kepala, terus masuk kolong meja. Ya. Kalau ada gempa yang pertama adalah lindungi kemudian jauhi dari kaca, karena kalau misalnya ada gempa, kaca itu berpotensi melukai kalian, pecah, bisa pecahannya batik toreknya. Kemudian setelah menghindari kaca-kaca, masuk ke kolong meja. Lamun terbuka meja, kumaha? Lari keluar. Pak, punya meja makan, tapi tidak kaca. Saya keluar. Terus setelah itu apa lagi? Terakhir keluar rumah. Terus di gerobak. Ya kalian sudah apa? Karena mungkin ini karena lagu ini dari 2018 apalagi kelas 7 di SD sudah pernah mendengar ya lagu itu ya. Nah nanti kita simulasikan untuk SMP mah udah pada remaja ini sudah pada tahu, tinggal kita nanti simulasikan begini loh kalau ada gempa. Kemudian nanti dengan Pak Uban, selain kita ikhtiar keluar rumah lindungi kepala, tetap kita juga harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Kita harus berdoa. Berdoanya seperti apa? Nanti dikasih tahu sama Pak Uban. Ya. Materi ini materi bahaya loh, materi bencana. Kalau kalian menyepelekan ting-bating torek. Awas, harus hati-hati ini. Materinya ini materi, waduh, epic ini. Waduh. Materinya ini rada legend setting ya. Ya. Banjir sudah. Selain banjir apa lagi? Tsunami sudah. Angin. Ada angin apa? Angin duduk. Angin puting beliung. Angin puyuh bating puyuh lemah amat. Tapi angin puyuh yang besar, tornado di Amerika itu ya hampir 90% daerahnya daerah bencananya angin, tornado semua. Kamu lihat di YouTube, di ESPN lah ya, ada mobil dan sapi muter. Halo, itu benar loh, nggak hanya di film. Itu daerah-daerah Colorado atau daerah-daerah New Mexico di Amerika. Di kita alhamdulillah. Kamu tahu nggak negara yang paling sering gempa di mana? Woi, Jepang. Soleh. Ora. Oke. Jepang. Ternyata negara yang paling sering kena gempa itu Jepang. Tapi seiring berjalannya waktu Jepang meneliti kumaha carana supaya bangunan-bangunan di Jepang itu saat gempa tidak roboh, tidak runtuh. Ya. Dan sekarang walaupun gempa hampir nggak tiap hari sih, tapi ada saja, tidak berefek yang sangat fatal terhadap gedung-gedungnya karena sudah diperbaiki semua. Nah, kita juga harus belajar dari situ. Kalau misalkan ada gempa, penyebabnya apa? Kemudian kalau misalkan tiba-tiba gempa, kalian harus apa? Kalian sudah tahu. Oke? Barangkali ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya
silakan. Lari. Kumpul ke taman, kumpul. Ayo. Ayo lari sama kiri. Kumpul di tengah, kumpul.